lagi bersama dengan Enci Anti dan Enci Mary dan Ciu dan Enci Nova. Yeay! Ada sukacita hari ini? Pastinya bersukacita ya, walaupun hanya di rumah saja. Kita ibadah begini Enci ya, tapi harus ada sukacita kan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau sapa dulu Enci ya, mau memberikan salam kepada anak-anak yang ada di rumah. Betul. Masih ingat ya minggu lalu kalau Enci bilang shalom, anak-anak menjawab Damai di hati. dan kalau Enci bilang damai di hati, anak-anak menjawab Shalom. sama-sama ya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Yeay. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Biasa ya. Sebelum kita mulai ibadah Enci, kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau berdoa dulu. Semua jika berdoa, kunci tangan, tutup mata. Berdoa yang manis ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita mau membawakan pujian Enci ya, kita membuatkan yel-yel dulu ya. Iya, kita ada yel-yel, masih ingat pastinya ya. Pastikan setiap minggu Enci selalu mengingatkan yel-yel untuk anak sekolah minggu ya. Kita mulai sama-sama. Anak sekolah minggu Bukit Muria, Sehat, kuat, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Haleluya. lagi Enci ya. Berdiri semua yang ada di rumah. Ayo, semua semangat. berdiri. Ayo semangat ya. Kalau yang masih mengantuk harus cuci muka, habis itu langsung datang yel-yel di sini ya. Oke, sama-sama ya. Kompesus anak sekolah minggu Bukit Muria, Sehat, kuat, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Haleluya. sekarang kita mau membawakan satu pujian. Lagu apa ya? Selamat pagi Bapak. Ya, musik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, pujian kedua kita menyanyi apa kabar semua, cari pasangan ya seperti Enci Anti dan Enci Mary. Apa kabar? Mari bergembira. Ada gerakannya, pada jabat tangan dulu. Ayo. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Sekali lagi ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Enci Mary. Mari anak-anak yang ada di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata. Enci Mary akan pimpin kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang baik untuk mendengar, hati yang tenang untuk menyimak cerita firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, setelah kita berdoa bersama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau angkat pujian bersama untuk firman Tuhan. Kita nyanyi bersama firman Tuhan. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Salam semuanya. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 dan sampai ayatnya yang ke-42. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Enci harap semua anak-anak yang sudah bisa membaca agar bisa membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama, dan Enci Yuyun yang akan membacanya untuk kita sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Enci masuk di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Enci akan memberi tugas yaitu ayat hafalan. Jadi setelah selesai Enci menceritakan firman Tuhan hari ini, di akhir cerita Enci akan meminta kepada 2 orang anak untuk dapat mengucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36b. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36b, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
sebelum Enci memulai cerita firman Tuhan, pertama-tama Enci mau bertanya dulu, ya, Enci mau bertanya dulu, adakah di antara kita atau di antara anak-anak yang ada di rumah yang mama atau oma bisa menjahit baju? Ada yang bisa menjahit baju, entah itu baju perempuan atau baju laki-laki atau baju orang besar atau baju anak-anak. Ada yang bisa? Wah, tentunya senang sekali ya kalau punya mama atau oma yang bisa menjahit baju untuk kita. Tentu kita sangat senang sekali karena kita tidak perlu buang-buang uang yang banyak untuk selalu membeli baju, tetapi cukup mama beli kain saja, terus kemudian menjahitkan kita baju dan bisa kita buat model sendiri, ya, jadi sangat senang sekali. Nah, cerita Enci hari ini tentang seorang perempuan, ya, tentang seorang ibu atau seorang perempuan yang punya keahlian dalam hal menjahit, ya, dalam hal menjahit. Aduh, luar biasa perempuan ini, ya. Siapa nama perempuan ini? Tadi di dalam bacaan kita ada, bisa diikuti tadi ceritanya? Ya, nama perempuan ini atau ibu ini adalah Tabita, ya. Tabita dalam bahasa Yunani, Tabita itu adalah Dorcas. Jadi bisa kita panggil Tabita, bisa juga kita panggil Dorcas, ya. Saat ini kita panggil saja Ibu Tabita, ya. Jadi Ibu Tabita ini adalah seorang yang sangat mahir, ya, yang sangat pandai dalam hal menjahit baju, ya. Jadi Ibu Tabita ini menjahit baju orang dewasa dan juga menjahit baju anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan ibu ini? Ya, dia menjahit baju bukan untuk dijual, ya, bukan untuk dia mau perdagangkan atau dia jual, tetapi untuk apa anak-anak? Ya, ibu ini menjahit baju-baju ternyata untuk diberikan kepada orang-orang yang susah, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Luar biasa sekali ini, ya. Jadi dia membagi berkat lewat talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Dia pandai menjahit, tetapi talenta yang dia terima dari Tuhan itu dia pergunakan untuk bisa membantu orang lain, ya. Jadi baju-baju yang dia jahit dia berikan kepada orang-orang yang susah atau orang-orang yang miskin. Luar biasa, ya. Dia berikan dengan sangat tulus, dia berikan dengan penuh cinta kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, suatu saat ibu ini sakit, ya. Ibu Tabita ini jatuh sakit. Kemudian ibu ini meninggal. Aduh, kasihan. Orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman, ya, orang-orang yang pernah ia bantu, yang pernah diberikan baju oleh Ibu Tabita ini, semua merasa sedih, ya, semua merasa kehilangan, ya, mereka semua menangis. Nah, anak-anak tidak sampai di situ. Teman-teman dari Ibu Tabita ini pergi mencari seorang murid Tuhan Yesus, yang mana mereka pernah mendengar bahwa salah satu murid Tuhan Yesus itu pernah melakukan mujizat, yaitu bisa membangkitkan orang mati. Mereka pergi mencari Bapak Petrus, ya, namanya Bapak Petrus. Setelah mereka berjumpa dengan Bapak Petrus, mereka mengatakan, "Pak Petrus, tolong bisa menolong kami, ya, teman kami yang sangat berarti, yang sangat berharga bagi kami itu meninggal. Tolong Pak Petrus sembuhkan, tolong Pak Petrus bangkitkan." Ya. Nah, kemudian Bapak Petrus ini ikut bersama-sama dengan mereka menuju ke salah satu ruangan, ya. Salah satu ruangan di mana mayat dari Ibu Tabita ini dibaringkan. Setelah sampai di dalam ruangan, ya, apa yang terjadi di sana? Anak-anak kita
ambil Alkitab lagi, kita baca pada ayatnya yang ke-40. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Anak-anak, apa yang terjadi setelah Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan? Satu mujizat yang terjadi, mujizat besar terjadi saat itu, ya. Mayat Tabita bangkit. Setelah dia membuka matanya, dia melihat ada Petrus di depannya, kemudian ia bangun lalu duduk. Ya, sungguh luar biasa, ya. Kuasa Tuhan terjadi saat itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, Enci mengharapkan kepada kita semua, marilah kita semua bisa menjadi seperti Ibu Tabita. Ya, kita mau menolong orang, kita mau berbagi dengan orang, ya. Kita mau memberi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ya. Anak-anak di rumah, kalau anak-anak punya mainan yang sudah tidak dipakai lagi, punya sepatu yang sudah tidak dipakai lagi, punya tas yang tidak dipakai lagi, punya baju yang tidak dipakai lagi, tetapi semuanya masih layak pakai, ya. Mari anak-anak, kumpulkan semuanya itu, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jangan kita cuma simpan-simpan di rumah. Alangkah baiknya kita berikan kepada orang lain, ya. Atau bisa juga kita bawa ke panti asuhan, ya, kepada teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Karena di panti asuhan itu ada teman-teman kita yang tidak punya lagi orang tua, mereka dititipkan di situ, ya. Jadi mari kita membawa ke sana. Nah, untuk itu Enci mengharapkan kepada semua anak-anak, marilah kita sejak kecil kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk memberi, ya. Bukan nanti kita besar baru kita mau memberi kepada orang lain, tetapi dari kecil kita sudah terbiasa untuk memberi kepada orang lain, ya. Nah, Enci percaya semua anak-anak yang di rumah hari ini semua ingin menjadi seperti Tabita. Siapa mau seperti Tabita? Ya, tepuk tangan. Waduh, luar biasa. Karena Tabita adalah orang yang sangat baik, perempuan yang sangat baik, ya. Dia mau menjadi berkat lewat talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah selesai Enci menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Enci sesuai yang Enci katakan di awal tadi, bahwa setelah Enci selesai menceritakan firman Tuhan ini, ada 2 orang anak yang akan mengucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dan Enci mohon kepada 2 orang anak, kalau ada yang sudah bisa, dapat mengucapkannya untuk kita dengarkan sekalian. Kisah Para Rasul 9 ayat 36b. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kisah Para Rasul 9 ayat 36b. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan bersedekah. Anak-anak yang manis, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ya, yang dibawakan oleh Encia. Tadi cerita tentang apa ya, Encia? Ayo anak-anak yang ada di rumah. Masih ingat cerita apa? Seorang wanita. Iya, Namanya siapa ya? Namanya siapa, Enci? Tabita. Tabita itu dia berprofesi sebagai apa, Enci? Dia sebagai seorang tukang jahit. Dia penjahit itu bukan jahit baju, Enci, tapi bukan untuk dijual, Iya, tetapi dia untuk dibagi-bagikan Iya. kepada orang lain yang membutuhkan. Luar Iya. biasa ya Tabita, ya. Betul. Enci.
Dan sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Semua siapkan persembahan ya. Semua siapkan persembahan. Kita memuji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Semua tangannya, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan. Luar biasa. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat, dan doa ini akan dipimpin oleh Inci Desides. Silakan Inci. Anak-anak sekalian, saatnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, tiada berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami. Hingga pada pagi hari Tuhan, kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh sehat, tubuh yang penuh berkat. Terima kasih ya Bapa di surga. Tadi kami sudah memuji, menyembah. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan diberkati, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap kami melangkah. Diberkati anak-anak kami Tuhan dalam bangku pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka Tuhan. Biarlah hari semakin hari mereka selalu bertumbuh dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan yang kami berikan agar menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih khusus Tuhan, persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini juga kami mendoakan anak-anak kami Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Juli. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih sukacita selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Baiklah anak-anak yang ada di rumah, ibadah saat ini akan kita tutup dulu ya Enci. Dan kita mau angkat satu pujian, kasih sukacita. Anak-anak yang ada di rumah boleh berdiri ikut gerakan yang Enci. Kita mau silakan musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Cici, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau ingatkan dulu sama anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak untuk tetap di rumah saja. Terus apa lagi ya, Ci? Harus rajin cuci tangan. Apa lagi ya? Kalau keluar rumah, penting sekali Enci ya, jangan lupa menggunakan